Penang kencing. Anak-anak yang sudah mengerti linknya dimohon untuk mematikan speakernya. Lagi sekali anak-anak sekalian yang bercintai, yang berkasih, mohon speakernya dimatikan. Mohon anak-anak yang belum mematikan speakernya tolong dimatikan. Mic-nya tolong dimatikan agar kita bisa mulai kegiatan hari ini. Mohon perhatian anak-anak sekalian, mic-nya mohon dimatikan. Karena mic-nya mohon dimatikan. Baiklah anak sekalian yang siswa baru yang cintai dan bapak sayangi, berhubung sudah waktu kegiatan masa pengenalan
lingkungan sekolah akan kita awali. Anak-anak sekalian yang Bapak kasihi, dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita awali kegiatan ini dengan menghaturkan Pangastung Karo Panjeliman. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi umat non-Hindu. Kepada anak-anak siswa baru kelas 7 dimanapun berada yang Bapak kasih, begitu juga pada Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, mungkin saat ini telah mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, yang kegiatan ini sudah kami lakukan sejak hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dalam masa pengenalan langsung tatap muka bagi siswa baru yang sudah kami masukkan kelompokkan dalam kelasnya, sehingga mereka mengenal rekan-rekan mereka dalam satu kelompok, dan mereka juga mengenal guru wali kelas mereka, sehingga dia bisa dapat berkoordinasi dalam setiap kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kami lakukan di SMP 1 Bawatu, baik pembelajaran secara langsung maupun kegiatan pembelajaran dengan daring. Pada kesempatan hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yang mana kegiatan ini dipakai untuk pengenalan serta membentuk paguyuban kelas, paguyuban orang tua, untuk memudahkan koordinasi kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan agar kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Kami atas nama seluruh staf dan guru-guru SMP 1 Bawatu mengucapkan banyak terima kasih kehadapan Bapak Ibu wali murid yang telah mempercayai kami di sini di SMP 1 Bawatu untuk mendidik putra-putrinya, dan begitu pula dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMP 1 Bawatu. Besar harapan kami kepada para orang tua, wali murid, bahkan lingkungan masyarakat untuk selalu berkoordinasi dengan kami pihak sekolah, sehingga segala kegiatan dan kendala yang kita hadapi bersama bisa kita mencari solusi, sehingga putra-putri Bapak Ibu yang Bapak Ibu titipkan di sini bisa sukses dalam mengikuti proses pembelajaran dan memiliki kualitas dan mutu yang baik. Apalagi di musim pandemi ini, dalam rangka tatanan hidup baru, kami sangat-sangat membutuhkan peran serta Bapak Ibu, orang tua, wali murid, dan bahkan masyarakat untuk selalu siaga mengawasi putra-putrinya di rumah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan pembelajaran di masa tatanan ini kami tetap melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Sistem kegiatan belajar dari rumah ini
kami pakai dua sistem. Yang pertama dengan sistem daring, yang mana sistem daring itu memanfaatkan online, dan sistem luring yang menggunakan offline. Semuanya ini menggunakan media komunikasi kita berupa pengembangan IT. Anak-anak selanjutnya baru yang Bapak kasihi dan Bapak cintai, marilah kita belajar dan belajar. Walaupun anak-anak belajar dari rumah dan Bapak guru anak-anak mengajarkan dari rumah juga, ini tidak mengurangi arti kita dalam upaya peningkatan mutu. Dan biasakan kita memanfaatkan kemajuan teknologi merupakan alat yang perlu kita manfaatkan dengan baik, manfaatkan dengan positif, sehingga kita pemakai tidak terpengaruh sepenuhnya, tapi kita yang mengatur alat itu memerlukan kecerdasan kita bersama. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini Bapak mengajak anak-anak dan kami pihak sekolah mengajak Bapak Ibu orang tua murid atau wali untuk bersama-sama memanfaatkan media komunikasi ini dengan positif yang sesuai dengan manfaatnya, sehingga betul-betul alat yang kita miliki berguna bagi kita semuanya. Dan harapan kami lagi sekali kepada Bapak Ibu orang tua murid dan wali, mohonlah fasilitasi agar memfasilitasi media alat yang diperlukan oleh anak-anak untuk belajar demi perkembangan anak-anak kita bersama. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan sistem pendidikan yang kita laksanakan sesuai dengan tingkat kurikulum satuan pendidikan yang telah kami rancang dan yang telah kami jabarkan, sehingga itu kita pakai untuk perencanaan pembelajaran selama anak-anak Bapak Ibu belajar di sekolah ini. Baiklah, kami sedikit menyampaikan tentang pengenalan kurikulum serta kebijakan sekolah yang menyangkut visi dan misi sekolah serta prasarana yang menunjang dalam kegiatan sekolah di SMP 1 Bangladesh. Baiklah, kita awali dari kurikulum. Mindset kita dalam belajar di sekolah jelas pegangan utama kita adalah kurikulum. Yang pertama, kita membahas masalah pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, serta kecerdasan, akhlak mulia, peningkatan keterampilan yang diperlukan dirinya baik di masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat melakukan fungsinya untuk mengembangkan kemampuan dan peningkatan mutu kehidupan serta martabat manusia Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sehingga keberhasilan mencapai tujuan pendidikan sangat tergantung dari keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang merupakan keterpaduan
dari komponen pendidikan, yaitu ketenagaan, sarana dan prasarana, sistem pengelolaan, lingkungan, dan termasuk di dalamnya adalah kurikulum. Yang kita bahas sekarang, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Di sekolah kita ini sudah 5 tahun, setelah mulai tahun 2013 sudah kita laksanakan dalam kegiatan penerapan kurikulum 2013. Yang mana kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang mana sekolah SMP Negeri 1 Bawatu di samping menerapkan kurikulum 2013 ini, juga kurikulum ini telah terintegrasi dalam pendidikan karakter dan pendidikan lingkungan hidup, yang mana dalam pendidikan lingkungan hidup terfokus pada PHBS yang disebut dengan perilaku hidup bersih dan sehat. SMP Negeri 1 Bawatu adalah sekolah yang telah menanamkan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dari peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif, serta sekolah ramah lingkungan. Dalam hal ini, acuan kita untuk melaksanakan kegiatan sekilas Bapak sampaikan tentang kerangka yang kita jabarkan dalam KTSP, kurikulum satuan tingkat satuan pendidikan di SMP 1 Bawatu. Adapun kelompok mata pelajaran yang pertama, kelompok mata pelajaran agama yang menanamkan budi pekerti, karakter, akhlak mulia, yang meliputi mata pelajaran pendidikan agama Hindu, dan juga di antara yang agama Hindu juga ada anak-anak umat Muslim yang beragama Buddha, Katolik, Protestan, dan lain sebagainya, dengan menyiapkan pendidikan karakter dan pendidikan yang terintegrasi dengan pendidikan lingkungan hidup. Kelompok mata pelajaran pendidikan Pancasila, warga negaraan, dan berkepribadian yang meliputi mata pelajaran PPKN, semuanya menyisipkan pendidikan karakter dan terintegrasi dengan PHBS dan berwawasan lingkungan. Kelompok mata pelajaran yang berikutnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, TI, dan komunikasi, sehingga semuanya dapat menyisipkan pendidikan karakter dan terintegrasi lingkungan pula. Kelompok yang keempat adalah kelompok mata pelajaran estetika yang meliputi mata pelajaran seni budaya, bahasa daerah, keterampilan, yang mana keterampilan ini juga harus meningkatkan kecakapan, life skill anak-anak
Anak-anak sekalian mohon dengan anak-anak sekalian mohon dengan hormat, tolong matikan speaker anak-anak sehingga tidak mengganggu proses kegiatan daring yang kita laksanakan hari ini. Terima kasih anak-anak. Bapak lanjutkan. Kelompok mata pelajaran yang berikutnya adalah pembelajaran jasmani dan olahraga, yang mana ini semuanya bersifat pendidikan karakter dan pendidikan lingkungan hidup yang selalu kita implementasikan dalam pola perilaku hidup sehat dan hidup bersih dan sehat. Itu yang bisa kami sampaikan tentang kerangka. Dan dalam kerangka ada struktur yang mana mata pelajaran apa saja yang anak-anak dapatkan pembelajaran di SMP Negeri 1 Belah Batu atau di SMP. Pengembangan pembelajaran SD kita kembangkan ke SMP sudah barang tentu. Jenis mata pelajaran akan bertambah, yang mana dalam struktur ini yang pertama kelompok A adalah pendidikan agama dan budi pekerti, baik itu agama Hindu, agama Islam, Buddha, Kristen, Protestan, dan sebagainya. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Ini kita akan mendapatkan 3 jam pelajaran, agama juga 3 jam pelajaran. Dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini 6 jam pelajaran. Matematika 5 jam, bahasa Inggris 4 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, dan ilmu pengetahuan alam 5 jam. Serta kelompok B ada seni budaya, ini juga 3 jam, pendidikan jasmani dan rohani 3 jam, dan prakarya 2 jam. Ini kegiatan kita laksanakan dari kelompok A dan kelompok B sebanyak 38 jam. Untuk muloknya kita menggunakan bahasa daerah, bahasa Bali kita pakai 42 jam, dan berikutnya pengembangan diri terprogram ini kita pakai untuk pembinaan bimbingan karir BK-nya. Ini yang Bapak sampaikan, semua di sini adalah guru mata pelajaran. Tidak ada guru kelas yang mendampingi anak setiap hari dalam segala permasalahan dan kegiatan. Anak-anak orang tua sudah diwakili oleh wali kelasnya masing-masing. Dan kami lanjutkan yang kecil, yaitu tentang visi dan misi. Yang visi ini adalah harapan dan tujuan yang akan kita capai, yang mana visi dari sekolah kelas kita rumuskan dari tahun ke tahun. Itu ada perubahan sedikit demi sedikit. Pada kesempatan hari ini kita masih menggunakan visi bermutu, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Agar visi itu bisa kita wujudkan, maka ada perlu indikator. Indikator apa yang akan kita pakai untuk mewujudkan visi itu? Yang pertama, visi kita ini adalah upaya peningkatan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik. Yang kedua, berupaya terwujudnya tim cabang olahraga, baik dari atletik, bola voli, sepak bola, basket, dan lain sebagainya yang memiliki prestasi. Yang ketiga, terwujudnya kelompok siswa dalam karya limbah remaja. Anak-anak sekalian, kakak-kakak kelas ini, di tahun-tahun awal ini sudah mendapat pembinaan, memiliki bakat dan minat di bidang karya ilmiah remaja, bahkan sempat mewakili sekolah kita ke ajang yang telah kita tentukan baik di kabupaten provinsi, bahkan pernah mengikuti kegiatan-kegiatan di SMA yang ada di Denpasar. Yang keempat, terwujudnya kelompok Matembang dan Nyastel Bali. Ini kita tetap ngajarkan kondisi kita
yaitu Matemak dan Yarsel Bali. Ini dikembangkan oleh Bapak Ibu guru yang membidangi mata pelajaran agama dan bahasa daerah, itu sudah berjalan. Yang kelima, terbentuknya tim yang memiliki talenta seni, baik seni tabuh, seni tari dan lain sebagainya, dan bahkan satu musik. Yang keenam, terbentuknya kelompok siswa yang mampu berkomunikasi secara nasional, yang kita bentuk kelompok berbahasa Inggris. Terciptanya suasana kondusif dan meningkatnya disiplin warga sekolah dalam bentuk peningkatan kinerja dan kewajiban sebagai kewajiban sehari-hari, serta penanaman karakter bagi seluruh warga SMP di satu Balaroa. Yang kedelapan, terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, aman, indah, tertib, ringan, dan sehat dalam suasana kekeluargaan. Yang kesembilan, terwujudnya siswa yang terampil yang dapat dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, ke-10, terwujudnya sekolah ramah anak. Kemarin kita pernah menerima delegasi anak se-Asia yang mewakili kabupaten bahkan provinsi kita dalam kegiatan sekolah ramah anak yang sebagaimana merupakan implementasi dari kota layak anak, bahwa Kabupaten Gianyar adalah kota layak anak. Itu yang sebagai indikator upaya peningkatan dalam terwujudnya visi sekolah. Dari visi kita punya misi, langkah-langkah apa yang semestinya kita dapat lakukan dalam mencapai visi. Dari misi ini, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan yang efektif dan efisien. Nah, ini untuk nomor 1, agar tercapai peningkatan mutu pendidikan baik akademik maupun non akademik. Kita, Bapak Ibu guru adalah sekalian, siap membimbing anak yang secara efektif dan efisien, apalagi kita dapat memanfaatkan kemajuan teknologi berupa IT, dan sarana yang kita laksanakan sudah cukup memadai. Yang kedua, melaksanakan bimbingan belajar dan pembinaan kepada siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kita sudah banyak mengembangkan ekstrakurikuler untuk peningkatan mutu kita di sekolah. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengenali potensi dirinya melalui bimbingan, binaan budi pekerti, serta keterampilan yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Yang keempat, mengoptimalkan pelaksanaan aturan tata tertib terhadap seluruh warga sebagai pedoman dalam upaya peningkatan disiplin warga sekolah. Ini salah satu karakter yang kita miliki, sudah kita laksanakan, sudah kita masukkan ke dalam misi sekolah kita. Yang kelima, membangkitkan kepedulian seluruh warga sekolah terhadap pelestarian lingkungan. 6. Mengintegrasikan aspek budi pekerti dan karakter ke dalam setiap mata pelajaran sebagai bentuk penilaian sikap sosial dan sikap spiritual. Yang ketujuh, meningkatkan rasa keimanan melalui penghayatan ajaran dan kepercayaan oleh warga sekolah sebagai pedoman dalam berpikir, pedoman dalam berkata, pedoman dalam perbuatan. Kedelapan, meningkatkan pelayanan terhadap siswa sehingga terwujudnya sekolah ramah anak. Itu visi dan misi yang telah kita lakukan, yang telah kita rumuskan. Mohon utamanya bagi anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, anak-anak siswa baru kelas 7, marilah kita bersama-sama
belajar dan mentaati segala aturan yang telah kita tetapkan di sekolah merupakan manual pedoman bagi kita dalam mengikuti pembelajaran. Tentang sarana prasarana, tentang sarana prasarana pendidikan penunjang dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk IT secara umum sudah bisa kita wujudkan dan ini perlu ditingkatkan. Mari kita tingkatkan tahap demi tahap agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kemajuan dan teknologi yang kita miliki, serta sarana prasarana pendukung terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kita sudah memfasilitasi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, apalagi kita telah membentuk tim siaga COVID-19 di sekolah dalam upaya penanggulangan penyebaran virus COVID-19 ini. Dan kemarin kita juga sudah mendapat pendampingan tentang pelaksanaan tatanan hidup baru ini. Ada juga protap-protap, nanti ada yang membidangi akan memberikan anak-anak pengarahan dan memberikan anak bekal dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan di sekolah dan lain sebagainya. Ada protapnya, ada Bapak Ibu guru yang menyampaikan, mohon diingatkan dengan baik. Di samping itu kita juga punya aturan akademik anak tentang kenaikan kelas, tentang kelulusan dan tentang segala proses. Pada kesempatan yang singkat ini, Bapak menyampaikan tentang kriteria kenaikan kelas peserta didik yang telah ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak diharapkan untuk selalu mengikuti semua kelompok mata pelajaran, baik muatan lokal dan pengembangan diri secara terus-menerus. Artinya, untuk kenaikan kelas, menyepelekan kegiatan-kegiatan pengembangan diri, misalnya pramuka yang wajib, kemudian yang kedua kegiatan kepala merahan, kegiatan PKS, kegiatan ekstra yang lain, itu biasanya anak-anak menyepelekan. Tapi dalam hal kenaikan kelas, kriteria ini semua kita pakai untuk dasar-dasar pertimbangan untuk layaknya anak-anak bisa memenuhi persyaratan tentang kenaikan kelas ini. Yang kedua, rata-rata peroleh nilai baik memenuhi standar kriteria ketuntasan minimal yang disebut dengan PKM pada semua kelompok mata pelajaran, baik muatan lokal dan pengembangan diri, atau tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan di bawah KKM. Kalau di bawah KKM namanya belum tuntas. Bapak Ibu guru akan berusaha menuntaskan dengan upaya memberikan pelajaran tambahan, memberikan suatu trik kepada anak sehingga dalam tingkat semester diharapkan semua siswa agar tuntas dalam pembelajaran. Yang ketiga, budi pekerti luhur dan taat pada tata tertib sekolah dengan nilai sikap. Nanti yang memberikan penilaian sikap ini adalah Bapak Ibu guru yang setiap hari memberikan pelajaran, kemudian wali kelas yang setiap hari memantau, dan guru BK yang merupakan konselor anak-anak dalam proses bagaimana perkembangan anak itu ada datanya di sana. Yang keempat, nilai ekstrakurikuler terutamalah pendidikan kepramukaan minimal baik, karena sesuai dengan Permen 54 ekstra pramuka wajib dilaksanakan.
Yang kelima, tingkat ketidakhadiran anak sekolah maksimal 10% dari kehadiran setahun. Kalau kita hitung dengan waktu maksimal 24 kali, dengan alasan apa? Ini artinya dalam 1 tahun itu anak tidak boleh sampai ada alfanya lebih dari 24. Dan yang keenam, dengan alasan izin dan sakit tidak boleh melebihi dari 48 kali. Itu aturan akademik yang telah ditetapkan dan sudah kita sesuaikan dengan kalender pendidikan. Karena waktu efektif anak di sekolah dari tahun ajaran ini yaitu sampai 258, yang standar minimalnya adalah 240. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga anak-anak selalu senantiasa ingat eling dengan tugas dan kewajibannya, apalagi di musim pandemi ini. Anak-anak mampu mengatur waktu dengan baik sehingga segala kegiatan bisa berjalan dengan baik dan mampu menjaga kesehatan anak sehingga imun anak kuat, anak terhindar dari segala virus yang bersebar di anak itu. Itu sebagai ucapan terima kasih Bapak kepada anak-anak, dan harapan Bapak, marilah kita belajar. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebagai kata Bapak mengaturkan, banyak-banyak terima kasih kepada anak sekalian yang telah aktif mendengarkan apa yang Pak sampaikan. Dan mari kita bersama perhatikan dan dengarkan kegiatan-kegiatan pengenalan masa lingkungan sekolah ini dengan baik sehingga bermanfaat bagi anak di kemudian hari. Terima kasih. Sebagai kata Bapak mengaturkan para santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Untuk selanjutnya anak-anak istirahat sebentar, kurang lebih 20 menit, dan nanti akan kami lanjutkan dengan sesi berikutnya tentang budi pekerti dan karakter. Terima kasih. Salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Salam rahayu. Terima kasih. Baik, untuk anak-anak dipersilakan untuk istirahat terlebih dahulu. Mungkin bisa minum terlebih dahulu. Sesi selanjutnya akan dimulai dalam waktu 15 menit lagi, mungkin 10 menit lagi. Jadi bagi yang mau minum silakan minum terlebih dahulu. Khusus adik-adik yang bergabung di Google Meet, mohon mematikan mic-nya agar tidak mengganggu jalannya kegiatan sini.
Masih buat tau? Bangsat cuy. Tadi orang bangsat guys ya. Gue macam speaker newe. Gue macam speakernya. Wih, masih buat tau? Win Siap cuy. gerakan. Ya, siap cuy. Mantap. Woi, jangan bilang kata kasar, nggak boleh. Ya. Nah. Woi, dong kalau kata kasar memang yang speakernya naik. Nah, nih. Gus, sekarang apa Gus? Besar. Matiin mic-nya. Wih, yang speakernya. Berapa gimana ya? Berapa gimana? Bagus suapnya. Woi, apa? Nu istirahat. Boleh main game enggak? Gus, sudah ada nih Gus. Tebak lah. Aneh cina ada Gus ya. Penyang di kanan yang
Fuck. Wait, coba. Warna alis merdeka nih dia. Bagus banget. Enggak menurut. Aman berbayar sih. Langsung bapak bayar kerja aku boleh dan langsung. Custom legend. Gue aja speaker dulu. Custom. Anak-anak mohon matikan mic-nya. Ini karena Google Meet sistemnya otomatis, jadi kita tidak bisa mematikan mic-nya dengan secara bersamaan. Mesum, menteng. Ya, itu semua menteng. Santai, dari bos.
Cek.